Beliau itu kan kiai tasawuf, kiai tarekat. Tapi penampilan beliau kan seperti biasa, tidak pakai surban, tidak pakai jubah. Itu kenapa? Kita semua udah tahu siapa beliau. Gede Pasek. Dan tiap hari masuk di media. kenal lama. Siap. Tapi kok senior sekarang di media. pakai kaos ada tulisan apa itu? Ini kaos di mana ada tulisan dari Kiai Tar, Pak Kiai. Itu waktu pasca kejadian tanggal 7 Juli, 7 bulan 7 di Jombang, di mana aparat kepolisian yang hampir ratusan, hampir mendekati ribuan masuk di sana. Kemudian beliau menyampaikan sesuatu yang kalimat yang cukup menarik, yaitu bintang-bintang berjatuhan, melati berserakan, puntung-puntung terapung. Nah, ini kalimat ini kemudian dalam sekali ya, bintang-bintang berjatuhan, melati berserakan, puntung-puntung terapung. Kiai Tar. Ya, waktu itu tanggal 7 bulan 7 2002. Jadi Anda kan tokoh Hindu. Kok pakai kaos yang ajaran dari seorang kiai? ya, karena bagi saya beliau seperti menyampaikan sebuah pesan alam gitu ya. Pesan alam dengan usia beliau yang 94 tahun gitu, mampu menyampaikan sesuatu. Dan setelah bulan Juli itu kan kejadian. Setelah tanggal 7 bulan 7 ini, masyarakat bisa melihat setelah tanggal 7 ini apa yang terjadi. Ada berapa bintang jatuh, ada berapa bintang sambung, ada bintang-bintang itulah. Kan bintang-bintang yang membuat aib ke pondok kan. Nah, beliau udah sampaikan yang membuat aib ke pondok, nanti aibnya akan terbuka sendiri dan berjatuhan. Nah, berjatuhan. Dan ini ternyata waktu terakhir saya sempat tanyakan, apakah ini cerita hanya berlaku di bulan Juli saja? Ternyata beliau katakan ini masih berlanjut. Akhirnya saya berpikir, tampaknya menarik juga untuk mengingatkan kita semua. Anda percaya, bahwa kalau Anda ada percaya. Sebagai orang Hindu, Anda percaya kata-kata kiai? Saya selalu percaya orang yang dekat dengan doa, berarti dekat dengan Tuhan, pasti pesan alam akan lebih dekat gitu. Itu jadi. Dan kemudian ketika feeling kita melihat kenyataan yang kita ikuti, ternyata memang betul. Sampai sekarang pun ada berapa bintang terus mulai berjatuhan. Otomatis ngikutnya melati berserakan juga. Melati ini terkait terkait dengan bintang ini. Iya. Kan lanjutannya kan sebelum sebelum bintang ada melati. Ini kemudian putung-putung terapung. Nah, ini mungkin yang lebih di bawah-bawah itu juga akan hanyut juga ikut di dalamnya. Dan hanya beliau yang bikin kita kaget kan, ini belum berakhir itu. Makanya bagi kita ya sudah, kita abadikan pemikiran beliau untuk mengingatkan kita bersama. Kalau pegang jabatan amanah lah. Waktu beliau mengucapkan ini sampai dengar? Ada, Pak. Loh, diucapkan di mana waktu itu? Waktu itu pas peristiwa tanggal 7 bulan 7 itu ya. Nah, kan di situ ada atas nama institusi datang ke sana. Beliau juga sudah pesan banyak. Karena kalau terkait permasalahan putranya, beliau sudah menyampaikan bahwa ini fitnah, sehingga sebaiknya silahkan kembali ke tempat masing-masing demi kebaikan Indonesia Raya, demi kebaikan kita semua. Saat itu juga disampaikan dari wakil mereka, ditanyakan langsung ke beliau. Beliau menyampaikan, kalau nanti dibuka siapa dalangnya, apa nggak malu. Beliau bilang begitu. Tapi dari yang datang itu malah menantang, buka aja sekarang Pak Yai, buka aja. Nanti malu, buka sekarang Pak Yai. Diem terus ya mengucapkan kata-kata ini. Mengucapkan kata-kata itu. Waktu itu sampean di mana? Saya di lokasi kejadian itu, Pak. Tapi kita tidak perlu cerita banyak tentang yang terjadi di situ. Nanti ada sesuatu yang terus. Sampean sebagai apa di pesantren itu? Kebetulan saya sekretarisnya di bidang organisasi yang ngurusi soal sosial. Kegiatan santunan macam bangun rumah layak uni itu ya. Sekretaris Kiai Tar yang mengurusi bidang sosial. Nama siapa tadi? Khairul Mudakir, Pak. Khairul Mudakir. Ya. Nah, yang disebut peristiwa tanggal 7 bulan 7 itu adalah peristiwa di pondok pesantren Sidikiyah di Ploso, di Jombang, sebelah utaranya Jombang. Saya sering lewat depan pesantren itu, sering pengen mampir tapi selalu nggak sempat. Dan
sampai hari ini belum sempat mampir di sana, tapi saya dengar bahwa santrinya banyak sekali dan putranya Kiai itu lagi dipersoalkan karena dianggap memperkosa banyak santri di sana, dan sekarang ini jadi perkara dan sudah diadili dan sedang dalam proses pengadilan. Karena itu kita tidak akan banyak bicara mengenai perkara ini. Yang menarik adalah kok pengacaranya ini seorang tokoh Hindu yang terkenal sekali, Gede Pasek. Ya, kalau lengkapnya kita Gede Pasek Suwardika. Sebenarnya kalau kita berkunjung ke pondok, sebenarnya semua nuansa itu otomatis akan terjawab. Karena di sana itu ada monumen Pancasila, kemudian ada Sumpah Pemuda, proklamasi. Jadi sejak awal memang ditanamkan nasionalisme yang sangat kuat di sana, cinta tanah air yang sangat kuat. Jadi saya pun ketika masuk ke sana pertama kali langsung klik aja, langsung nyambung saja, karena apa, atmosfernya memang atmosfer yang membangun tentang keindonesiaan yang sangat kuat gitu lah. Sehingga walaupun saya anggaplah dari Hindu, tidak melihat Hindunya, tetapi seberapa kepedulian kita di dalam memperjuangkan keadilan itu yang ditakar oleh beliau, sehingga saya merasa terhormat bisa mengabdikan segala kemampuan ilmu saya untuk mendampingi Mas Beki di dalam mencari keadilan. Dan memang kita temukan sebenarnya sangat gampang, masyarakat tuh lihat aja di Google, di searching apa berita awalnya. Awalnya itu kan belasan, puluhan santri di bawah umur itu dinaikkan, kemudian distempelkan predator. Otomatis kalimat ini menghipnotis banyak masyarakat untuk membenci, karena memang dunia ini kan dunia paling dibenci oleh masyarakat kan. Apalagi anak-anak di bawah umur itu sangat dibenci. Nah, kemudian akhirnya mendapatkan tekanan dari berbagai elemen, termasuk lembaga-lembaga kita, dari KAI, Komisi Kejaksaan, Kompolnas, LPSK, semua. Ternyata akhirnya ketika berlanjut kasusnya sampai akhirnya hari ini di sidang, itu hanya tunggal korbannya. Hanya satu orang, usia 20 tahun waktu kejadian, dan hari ini 25 tahun. Peristiwanya pun masih diperdebatkan ada atau tidak. Nah, artinya apa? Antara berita yang begitu masif di peradilan opini menuju ke peradilan yang sebenarnya, gapnya sangat jauh. Ini yang kemudian harus kesannya kan memperkosa begitu banyak anak gitu. Iya, artinya itu ya. Dan kemudian kita kemudian telusuri, saya ya mungkin ada pengalaman jadi wartawan juga. Jadi kita cek and recheck, mencari tahu lebih dalam. Hanya kesimpulan saya ini kisah pelakor yang menjadi pelapor. Pelakor itu apa? Pelakor apa? Enggak, lelaki orang. Jadi pelakor. Minta maaf, saya agak kuper. Ya istilah kekinian. Kenapa itu terjadi? Karena ternyata kita dapatkan dokumen-dokumen yang sangat sahih dan diakui oleh si korban yang mengaku korban bahwa misalnya soal chatting. Jadi ketika peristiwa terjadi itu sampai dengan setelahnya itu 1-2 bulan itu chattingnya intensif, itu memanggil terdakwa ini sayangku, cintaku, hal-hal yang kemudian kirim puisi cinta. Jadi banyak hal yang mencoba mempenetrasi si laki ini biar tertarik sama yang perempuan. Tetapi respon jawaban ini kan ketemu responnya. Respon jawabannya itu justru sebaliknya. Ada kekesalan lah, tapi tetap diladeni, tapi dengan bahasa-bahasa sudah kesal. Artinya itu. Kemudian ada juga mengirim foto. Yang cewek ini ngirim foto, nanya puasa sayang, saya kemarin ke Kudus. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk dilakukan oleh seorang korban pemerkosaan. Dan ini diakui. Jadi bukannya chatting ini nggak diakui, chatting ini diakui di sidang. Si wanita itu jadi saksi di pengadilan. Iya, saksi pertama kan. Itu kemudian yang kedua ada surat juga kronologis yang dibuat oleh beliau. Dia akui juga di sidang. Itu pertama menceritakan pengalaman pacarannya yang sebelumnya dengan pacar sebelumnya, dia menangis di situ mengadu ke terdakwa. Kemudian ada kalimat yang paling menarik yang terakhir penutupnya, dengan bahasa Jawa kurang lebih bahasanya, saya minta maaf saya bersedia untuk menjadi istri Mas Beki. Mas Azal di situ ditulis. Artinya apa?
kan nggak ada korban pemerkosaan seperti itu gitu loh. Itu jadi kisah-kisah ini membuat kita tergelitik. Haruskah seorang Mas Beki yang selama ini dibutuhkan oleh banyak orang ya? Karena kegiatan beliau ini kan banyak. Misalnya di RSC dan RSTMC, beliau ini mengabdikan diri membantu masyarakat tidak mampu atau siapapun dia berobat gratis. Oh, terkenal kalau itu. Ya gratis loh. Kemudian bahkan dia menyiapkan kendaraan khusus untuk mencari orang-orang sakit di pedesaan yang pedalaman. Khusus untuk dibawa ke sana, kalau nggak sembuh dibawa ke rumah sakit dan dibantu pembiayaannya. Itu satu. Kemudian yang kedua, beliau juga membantu orang-orang janda-janda tua yang ditinggal keluarganya itu disangoni ini kan tiap bulan. Oh, itu terkenal. Nah, artinya kegiatan sosialnya begitu banyak. Belum lagi kemudian beliau harus bertanggung jawab untuk kegiatan mengembangkan pabrik rokok. Tapi kan antara tujuan dan kegiatan sosial kan memang tidak ada hubungannya. Artinya kan begini, begitu banyak orang berharap dengan peran beliau. Hari ini beliau harus di dalam penjara. Ini kaitannya dengan apakah layak ditahan atau tidak ditahan. Begitu banyak orang berharap kegiatan itu beliau bisa hadir untuk membantu banyak orang. Kemudian beliau harus ditahan dengan kasus seperti ini. Gitu. Kalau misalnya beliau memang melakukan layaknya predator ya, banyak santri di bawah umur rasa banyak, silakan. Tapi kan problemnya kan tidak begitu. Di dakwaannya hanya satunya ini pun juga ada chatting mesra, ada surat, ada ini, sehingga kita apa ya? Kok haruskah begini gitu loh? Apalagi kemudian terakhir dituntut dengan sangat tinggi sekali 16 tahun. Oh, 16 tahun. 16 tahun itu 12 tahun pasalnya, 4 tahun tambahannya karena ada 2 kejadian. Ini kemudian membuat kita berpikir haruskah hukum kita dibuat seperti ini? Artinya begini loh, satu pun tidak ada ruang membuat Mas Beki itu istilahnya di dalam hukum itu faktor memperingan. Nggak ada, satu hari pun nggak ada. Padahal faktor memperingan itu misalnya gini, berlaku sopan di dalam persidangan itu pun sudah memperingan. Kemudian memiliki banyak tanggungan yang harus karena dulu nggak pernah mau menyerah itu. Nah, ceritanya itu bukan tidak mau menyerah. Status DPO itu kan dilabelkan ketika Mas Beki melakukan gugatan pra peradilan. Oh. Kenapa melakukan gugatan pra peradilan? Karena diambangkan status tersangkanya. Kan kalau nggak keliru sudah pernah SP3 kan ya? Iya, sudah pernah kasus SP3. Jadi sering Mas Beki ini langganan. Kalau kasus A nggak kena, lanjut kasus B. Kan lama-lama jengkel juga kan, warga negara diperlakukan seperti itu kan jengkel juga. Dan setiap kasus itu di SP3? SP3 dihentikan tanpa alasan yang jelas. Kemudian yang terakhir ini malah kebalikannya. Dari melapor nggak pernah diperiksa. Biasanya kan begini, kalau di dalam kepolisian itu ada Dumas, pengaduan masyarakat, diklarifikasi, kalau memenuhi syarat dinaikkan jadi LP, kemudian penyelidikan dimulai, penyelidikan pun diperiksa dulu sebagai saksi. Ini nggak ada, semua tidak ada, langsung tersangka. Nah, bersamaan dengan itu, waktu itu Pak Kiai lagi sakit. Sehingga beliau lebih fokus mengurus Pak Kiai daripada mengurusi panggilan-panggilan rutin yang sekian tahun harus beliau hadapi. Nah, singkat cerita, label tersangka ini cukup panjang. Nah, waktu itu saya belum nangani ya. Saya nangani waktu itu sudah di sidang, tapi saya mempelajari. Karena saking lamanya label ini kan jadi nggak enak. Akhirnya dia gugatlah pra peradilan dengan harapan label tersangkanya dicabut. Nah, justru yang kebalikannya, beliau dilabelkan pra peradilan. Udah ada. Malah dilabelkan DPO. Kalau orang DPO ini kan orangnya menghilang. Tapi beliau ini kan ada di Jombang. Dan punya aktivitas biasa. Bagaimana orang aktivitas biasa dilabelkan DPO? Ternyata ini adalah satu rangkaian cerita untuk sebelum pondok itu diserbu. Kesannya jadi begitu. Akhirnya keluarlah cerita ini dari Pak Kiai kan. Jadi kalau pengacara bilang begitu, pondok itu diserbu. Kalau polisi yang bilang penangkapan begitu. Kalau penangkapan terbukti tidak ditangkap kok. Enggak. Mas Beki tidak ditangkap. Ini harus clear ya. Mas Beki tidak berhasil ditangkap oleh polisi. Polisi yang hadir tidak berhasil menangkap polisi. Tapi Pak Kiai sudah menyampaikan saya akan antar anak saya ke Polda. Jadi artinya apa? Malam itu Pak Kiai yang menghantarkan Mas Beki didampingi oleh polisi, tapi bukan Kapolres Jombang. Polisi yang dipercaya untuk menghantarkan itu ke Surabaya. Jadi Mas Beki menyerahkan diri. Polisi tidak berhasil menangkap. Jadi biar nggak dibalik-balik nanti ini. Padahal hari itu dramatik sekali. Dramatik dan banyak barang, jujur aja. Dramatik dan sampai orang bilang ini apa sengaja dibuat dramatik ya begitu. Orang bilang begitu. Ya. Karena tapi memang dramatis.
sangat dramatis. CCTV juga pada diambil, dihapus juga. Jadi kalau hari ini kita cerita Sambo, CCTV hilang, dihapus, kemudian Kanjuruhan, CCTV hilang. Bagi saya itu sebenarnya sudah dilatih juga di Jombang gitu. Di Jombang juga sama, CCTV-nya dihapus gitu. Tapi kan ada dokumen-dokumen lain bahwa bagaimana perlakuan aparat berlebihan di sana. Karena Mas Beki ini kan bukan teroris, tapi perlakuannya kan melebihi itu. Agenda apa? Gitu. Tapi akhirnya sudahlah, pelakunya kan sudah berjatuhan. Kewenangan yang dilakukan itu. Waktu itu saya mengikuti live yang dibuat para santri kelihatannya. Jadi ada live streaming. Jadi saya ikuti, pengen tahu, kan tegang sekali, sampai saya sesama orang dari pesantren, ini ada apa ini begitu, tinggal tegang sekali, saya ikuti, luar biasa. Dari pagi jam 8 sampai jam 1 malam loh itu. Itu nggak ada tindakan dari polisi untuk menghentikan live streaming itu waktu itu? Nggak ada, malah dibuat ya biasa untuk memperkuat bumbunya itu aja malahan. Padahal faktanya tidak seperti itu. Saya bikin itu Kak, seakan-akan sudah dibawa, ternyata itu bukan. jadi cukup banyak sandiwara. Memang berapa tahun jadi santrinya Kiai Tar? Saya sejak tahun 86. Lama ya, udah lama, dari kecil saya tahu persis di sana. Kapan kenal? Saya nggak kenal, kalau teman-teman Hindu saya sering, karena saya sering mengantar bantuan itu semacam rumah layak huni itu kan sasarannya multi agama, Pak. Kebetulan di Bali. Tidak pandang agama. Iya, di Bali kebetulan 2 tahun ini ada suaminya bedande, istrinya janda lama, ditinggal sendiri, rumahnya tidak layak, kita bangun sehingga kenal adat-adat orang Hindu. Tahun ini juga teman. Saya lihat ada semacam paguyuban santri-santri Kiai Tar yang ada di Bali ya. Ada. Karena kalau perwakilan organisasi dari semua provinsi ada. Hampir 155 kabupaten kota. Nah, jadi Pak Gede ini mulai kapan menjadi pengacaranya? Pas mulai sidang. Bukan sejak awal ya. Bukan sejak awal. Mungkin kenapa tetap, apakah nggak sulit memahami dunia pesantren? Apapun ini kan yang dibela ini kan urusan kaitannya sama pesantren. Iya. Bagi saya kehidupan pondok itu bukan hal yang baru ya, karena gitu kita banyak punya teman kan. Teman-teman kita kan banyak dari santri ya semuanya. Di Jakarta kan banyak, kita udah bergaul dulu cukup erat. Termasuk juga Mas Anas kan isinya juga kan dari pondok pesantren Kerapia. Jadi kita udah terbiasa melihat dunia pesantren juga, dan kita kagumi juga bagaimana pola pendidikan tradisional khas Nusantara itu mampu mendidik orang dengan cukup bagus dengan cara yang tradisional, tapi secara kualifikasi dia punya keteguhan bagus memegang prinsip. Ini kan termasuk prinsip kebangsaan. Ya. Dan kemudian terlebih dengan yang di pelosok itu kan begitu sidang pertama saya langsung ke lokasi. Jadi sudah pernah ke pelosok? Udah berapa kali. Begitu kejadian lah, begitu sidang pertama saya langsung ke lokasi, saya melihat di sana di mana lokasi yang didakwakan semua saya cek dulu semua. Kalau logika kita kan harus jalan bahwa bagaimana jarak dan semuanya, semua saya udah ukur itu. Karena ada cerita jam 2.30 dini hari si cewek ini katanya berangkat ke TKP. TKP ini jaraknya 30 sampai 45 menit kalau naik kendaraan. Kalau malam hari jam segitu pasti sepi kan. Nah, bagaimana dari sini ke sini? Sampai sekarang tidak terjawab. Tapi peristiwanya ada. Ini kan aneh sebenarnya. Kenapa itu harus ada? Karena untuk menambah sepertiga hukuman. Jadi ada pasal 65 itu untuk menambah sepertiga hukuman dari hukuman induk apabila dilakukan beberapa kali. Jadi dibuatlah satu peristiwa lagi tambahan. Tapi peristiwa ini menjadi mentah. Kenapa? Ada 3 nama yang dicatut di dalam peristiwa itu. Abdul Basit, ada Edwin, ada Aji. Apa itu? Nama-nama orang disebutkan ini terlibat ketika si korban ini, yang mengaku korban ke TKP. Bisa jadi saksi maksudnya? Nah, saksi. Disebutkan dalam dakwaan. Tetapi ketika di sidang semua membantah, nggak ada peristiwa itu. Tapi ditemukan orang itu, 3 orang itu. Iya, kita hadir di sidang. Satu dihadirkan oleh JPU, yang 2 kita berjuang menghadirkan. Nah, karena tiga-tiganya hadir. Karena itu ada di dalam dakwaan dan diceritakan juga oleh saksi, diakui oleh saksi korban. Akhirnya kita cross check semua, nggak ada itu. Untuk apa saya jam 2.30 mengantarkan ke sana? Itu logis. Dan sampai sekarang pun saya tidak pernah mengantar yang bersangkutan. Nah, itu satu, yang naik motor. Yang dibilang melihat chat ancaman itu juga mengatakan nggak pernah. Saya nggak pernah kejadian itu. Apalagi yang terakhir yang katanya menjemput menerima beliaunya datang, nggak ada. Jadi bagaimana 3 nama dicatut dalam dakwaan,
Tapi kemudian ketika dihadirkan mereka mengatakan tidak ada. Nah, haruskah kemudian itu dihukum 16 tahun? Ini yang saya bingung. Sebagai mantan ketua Komisi 3 itu kita bingung juga lihat hukum kayak begini. Jadi ini mantan ketua Komisi 3 DPR yang sekarang terkenal sekali, pada zaman itu juga terkenal. Dan kalau tadi ada disebut nama-nama Anas, itu maksudnya adalah Anas Urbaningrum. Iya. Dan ini adalah sahabat terbaiknya. Sebentar lagi keluar lagi. Itu juga korban kriminalisasi juga. Kalau padahal kan korban dikibuli lah sama beliau. Kalau ini korban kriminalisasi. Move on. Beliau juga move on. Sekarang ini beliau ketua umum partai baru, Partai Kebangkitan Nusantara. Partai Kebangkitan Nusantara. Iya. Ya lumayan masuk 18 partai yang lagi verifikasi. Ini baru saya lihat, baru satu partai yang ketua umumnya orang Hindu. Iya. Atau ya orang Hindu. Ada memang. Belum. Berani. Ya kan Nusantara kan. Kalau Nusantara kita udah nggak memandang perbedaan lagi. Yang kita pandang Nusantara itu satu. Pak Gede Pasek ini sudah ketemu langsung dengan Yai Tar. Sudah berapa? Yai Tar ini nama lengkap beliau? Muhammad Mokhtar Mukti. Muhammad Mokhtar Mukti. Ya. Sudah berapa kali? Sudah berapa kali. Ya. Seberapa beliau merasa bahwa aduh ini anak saya yang saya cita-citakan jadi kiai utama di situ sekarang dijadikan tersangka dan ditahan. Seberapa beliau masgul terhadap itu? Kan begini, Mas Beki ini kan figur yang cukup disenangi oleh banyak masyarakat. Jadi dibutuhkan dan banyak juga disenangi oleh banyak pihak karena beliau suka musik, ya, beliau suka mobil-mobil bagus, betul, suka otomotif, kemudian dia suka membantu kesehatan, pengobatan gratis, kegiatan sosial bedah rumah, kemudian juga membantu janda-janda yang ditinggal keluarganya, itu rutin dikasih bantuan, dan juga dia seorang bapak yang baik dari 4 anak. Padahal kalau dilihat, saya kan sempat bicara dengan Mas Beki, kalau Mas Beki mau, dia kan masih punya jatah untuk punya istri. Tidak mesti harus memperkosa orang yang dengan profil seperti itu gitu loh. Tapi beliau kan tidak lakukan. Cantik beliau, ya? Cantik. Ya di FB ada itu. Ini mungkin ini mungkin satu-satunya korban orang yang mengaku korban diperkosa tapi eksis di medsos. Dia bikin di FB, dia bikin dengan ini menyampaikan sesuatu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Hari ini malah ke karaoke lagi. Ada videonya beredar lagi karaoke. Saya bingung melihat. Sementara hasil lab psikologi katanya itu depresi, kemudian tidak berani keluar rumah, traumatik dan sebagainya. Sementara yang kita hadirkan, kita punya videonya, kita punya fotonya, mereka punya berbagai aktivitas yang happy-happy. Nah, makanya saya melihat sangat disayangkan memang ya kenapa ya JPU terlalu call tinggi ya melihat ini ya. Tidak melihat fakta sidang gitu. Ya, tuntutannya oke lah, kewajiban beliau menuntut, tapi kan tidak mesti harus seperti itu gitu loh. Yai Tar ini, Kiai Mokhtar ini kan sudah lanjut ya? Iya. Usia 95. Sekarang 95 ya? Kemarin tanggal 14 95. Oh. Masih sehat? Alhamdulillah sehat. Bisa berjalan? Berjalan. Pakai kemarin itu hanya ada kendala itu dari sisi sakit jatuh. Ini dari belakang ini ada geser tulang itu persis dengan turunnya tersangka Mas Beki. Oh. Jadi beliau jatuh, besoknya itu Mas Beki jadi tersangka. Ya seakan-akan kalau kami yang memahami itu direncanakan semua. Pak, Anda kan jadi santrinya sejak 86. Beliau itu kan kiai tasawuf, kiai tarekat. Tapi penampilan beliau kan seperti biasa, tidak pakai surban, tidak pakai jubah. Itu kenapa? Ya karena kebangsaannya. Karena kebangsaan. Karena beliau itu lebih memilih tidak mau kelihatan Timur Tengah, tidak mau kelihatan Arab begitu. Jadi beliau itu lebih ke arah saya orang Indonesia beragama Islam. Bukan orang Islam. Jadi Indonesia dulu, baru Islam kemudian. Sehingga dalam menyikapi terhadap lain agama kami ini saudara satu
bangsa gitu saja. Oh itu ya. Iya. Saya lihat pakai hem biasa. Iya. Kan itu pakaian nasional kan. Pakai kopiah. Kopiah gitu saja. Bukan. Iya. Bukan ugel. Nah, intuisinya yang tinggi. Yang membuat banyak orang tertarik kan, intuisi beliau cukup tajam sehingga bisa memandu gerak kehidupan seseorang. Dalam dunia tarekat itu intuisi tajam itu karena didapat dari ngelakoni itu melakukan tirakat yang luar biasa. Beliau kan suka tirakat jalan kaki ya. Jalan dulu kaki. Dari waktu muda jalan kaki. Kalau sekarang ini ya tirakatnya tinggal istirahatnya hanya 1-2 jam sehari semalam, makannya tidak lebih dari 3 sendok. Satu hari makan tidak lebih 3 sendok. Sekali makan itu. Jadi mungkin kalau jadwal rutinnya 3 kali ya 3 kali 3 sendok. 3 kali paling banyak itu. Sampai sekarang tidurnya enggak banyak istirahat, setahu saya sih. Tapi kalau aktivitas rutin ya seperti biasa. Jadi kalau pagi gitu ya masih ngobrol dengan. Ini kan beliau ini kan mursyid tarekat Sidikiyah, yang kemudian beliau peroleh Sidikiyah itu dari Kiai di Banten, Mbah Su'aib Jamali. Su'aib Jamali, kemudian ujung-ujungnya kan di Abu Bakar Siddiq. Ya, karena itu disebut Sidikiyah. Iya. Ya. Betul sekali. Jadi kalau dari silsilah yang tersebut di dalam kitab Fathul Arifin itu beliau ke-38. Oh, mursyid ke-38. Ya. Karena wasilahnya harus jelas. Kalau dari sang gurunya beliau supaya mengembalikan nama aslinya, balikkan lagi ke nama Sidikiyah yang tersebut di Tanwirul Qulub, itu bahwa silsilah dari Abu Bakar Siddiq sampai Syekh Abu Yazid Bustami itu namanya Thariqah Sidikiyah. Jadi hanya mengembalikan namanya supaya tetap di awal. Setelah itu kan dinisbahkan nama-nama tokohnya sama daerahnya. Ya. Terutama yang di Parsi, yang di mana-mana. Nah, ini kan pesantren ini kan Pak Yai terganggu karena putranya jadi tersangka, ini reputasi yang begini besar, kemudian terganggu, putranya sendiri yang memimpin sehari-hari juga lagi ditahan. Sekarang aktivitas di Sidikiyah sehari-hari seperti apa? Kalau aktivitas berjalan seperti dulu-dulu sebelum pandemi itu, kegiatannya juga masih sudah pulih lagi setelah pandemi. Bahkan kemarin hari santri itu beliau memimpin langsung peletakan batu pertama untuk membangun masjid yang ala Uzbekistan modelnya. Oh, masih terus berkembang ya? Berkembang. Ya kemarin jam 10 tepat itu beliau berdoa untuk peletakan batu pertama masjid Uzbekistan. Jadi bukan ala Mekah, bukan ala Timur Tengah, tapi ala Uzbekistan. Jadi kalau secara manusiawi dengan proses hukumnya Mas Begi ya terganggu secara manusiawi. Tapi beliau kan padahal kan tahu kalau selevel mursyid itu kan bagaimana kondisi rohaninya. Tapi acara kemarin ada santunan nasional juga. Ya, dan acara santunan nasional. Rutin kalau santunan nasional tiap tanggal 17 Maulud. Nah, sekarang kan ini sudah dituntut, sudah tahap tuntutan. Dan tuntutannya cukup tinggi, yang Anda bilang kol tinggi tadi. Mas Bekinya bagaimana mendengar tuntutan 16 tahun itu? Ya, saya melihat sebenarnya yang emosi itu tim PH malah. Tapi Mas Beki, karena kan kita yang menggali fakta sidang kan, dan kemudian datang tiba-tiba Kak Yati langsung minta kol tinggi tuntutan dengan alasan satupun tidak ada faktor yang meringankan, kan kita jadi bingung juga. Tapi Mas Beki ketika mendengar itu tampaknya dia wajah tenang tapi tatapan yang tajam. Itu tatapan yang tajam tapi berusaha stabil. Malah yang saya lihat kaget tuh malah majelis hakim sama yang saya lihat wajahnya kaget dengan tuntutan tinggi begitu, karena kan tidak tidak make sense dengan fakta yang terungkap di sidang itu loh. Misalnya begini, nama-nama yang disebutkan membantah peristiwanya, kemudian ada dokumen-dokumen terbukti bahwa tidak ada itu, bahkan terakhir yang mendebatkan tanggal 20 atau tanggal 18 kejadian, dua-duanya itu peristiwanya itu Mas Beki ada buktinya dari pihak lain, Mas Beki tidak ada di TKP. Jadi ada Facebook anggota dari Opsit membuat status di FB pada tanggal itu Mas Beki itu memimpin rapat di Hotel Isro di Jombang dan ada fotonya. Jaraknya jauh, gitu. 15 kilo lebih. Bagaimana kemudian ada peristiwa pemerkosaan di sini, sementara orang yang dibilang memperkosa sedang rapat di sini dengan banyak orang.
Dan itu kita hadirkan di sidang. Makanya kita bingung kemudian. Tapi ini sudah melakukan pledoi. Pledoinya sudah. Ini nanti Seberapa tebal? Tebalnya lumayan, 438 halaman. Karena kita harus betul-betul breakdown semua untuk memandu hakim. Karena hakim yang di tingkat PN yang bisa menceritakan fakta dengan saksi kan. Kalau sudah dibanding Mahkamah Agung kan dokumen dia. Ya, dokumen. Jadi kami berprinsip dokumennya kami harus selengkap mungkin. Karena kami berharap, anggaplah hakim pengadilan negeri ini seandainya punya keberanian, saya yakin bebas. Kalau keberanian ya. Karena parameter hukumnya kan sama, ilmu kita sama, pelajaran hukumnya sama, pasalnya sama, kuhapnya sama, cara mengukur sebuah alat bukti juga sama. Kalau itu dipakai parameter, saya yakin bebas. Tapi kan faktor hukum di Indonesia kan bukan itu saja. Ada faktor lain. Orang bersalah menjadi tidak bersalah, orang tidak bersalah bisa dihukum. Orang yang harusnya dihukum ringan dihukum berat, orang yang harusnya dihukum berat jadi ringan. Ya kita lihatlah. Kayak jaksa Pinangki misalnya, melakukan itu hukumnya ringan gitu kan. Jadi ada juga yang ini. Jadi udahlah kita melihat itu fenomena itu, maka kita tidak bisa bicara hukum dari sudut ini kan itu. Makanya saya bilang antara yang di sini sama yang di sini tinggal keberanian hakim. Kalau hakimnya berani saya akan bebas. Tapi saya melihat selama sidang ketua majelisnya cukup bagus. Jadi saya akui ketua majelisnya cukup bagus. Di mana kami berdua, jadi pihak PH dan pihak jaksa itu diberikan ruang terbuka semaksimal mungkin untuk menggali. Nah, kesempatan diberikan maksimal menggali ini bagi kami ini starting point yang bagus. Jadi hakim tampaknya ingin mengabadikan begini, semua pihak merekam. Jadi perdebatan awal itu saya maunya rekamnya live, hanya wajah orang dengan suara. Tapi hanya karena sidangnya tertutup disepakati suara saja. Jadi hakim merekam, jaksa merekam, kami merekam. Otomatis rekaman ini kan sama, tidak mungkin dimanipulasi. Nah, saya melihat hakim mencoba menghadirkan objektivitas dari awal proses. Kemudian yang kedua, kita diberikan ruang yang sama. JPU bertanya silahkan 1 jam, Anda bertanya 1 jam. Kurang, tambah lagi 1 jam, atau 40 menit, atau 30 menit, sama. Silahkan. Terus diberikan ruang itu. Nah, ruang ini bagi kami sangat bagus, karena kami bisa mengeksplorasi fakta-fakta itu menjadi lebih mendalam. Contohnya begini, yang saksi yang aku korban nih, awal mula dia mengaku tidak tahu tulisannya siapa gitu loh. Pelan-pelan kita tanya dengan berbagai cara kita, kayaknya mengakui itu tulisannya dia, mengakui isinya dia. Chatting dia pertama tidak mengakui, tapi dengan kita diberikan ruang waktu yang cukup luas, kita bertanya dengan cara yang berbeda, akhirnya mengakui chattingnya betul dia yang buat. Nah, jadi faktanya akhirnya terungkap. Nah, ini kan kita saksikan bersama. Nah, saya melihat di tahapan ini hakim cukup bagus, tinggal finishingnya sekarang. Kenapa saya katakan begitu? Begini, tiap sidang ini kan ratusan polisi ada, Pak. Jadi tiap sidang itu ratusan polisi ada, yang dijaga siapa? Oleh polisi ini, saya pun bingung. Masa nggak ada yang datang? Jadi karena sidang tertutup, saya udah sampaikan juga jangan ada yang datang. Udah nanti kita akan sampaikan hasil-hasil saya saja. Tapi polisi tetap beratusan terus polisi ada. Ya kalau mereka kan punya prinsip jaga-jaga. Ya kan ada intel kan bisa ngukur kan, ada orang ada ini kan kita ngerti lah. Kita di pengalaman di lapangan kan ngerti. Akhirnya saya berpikir ini polisi ini kira-kira untuk menjaga keamanan massa yang mau datang atau memberikan pesan kepada majelis hakim, kamu jangan main-main loh. Soalnya ini penyidikan ini dimulai dari polisi. Apalagi ini penyidikan ada sprindiknya 3. Kasusnya Mas Beki ini sprindiknya 3. Lalu nasib 2 sprindik ini apa? Untuk laporan ini ada 2 sprindik, 3 sprindik. 2 nasibnya nggak jelas. Nah, dulu nggak dimasukkan dalam pra peradilan itu. Itu kan yang nangani yang berbeda. Ya kan biar saya nggak salah kan. Kemudian yang kedua P19. P19-nya ini totalnya ada 6. Karena bolak-baliknya itu. Sementara aturannya bolak-balik itu maksudnya polisi mengirim ke jaksa, jaksa ngasih catatan kurang lengkap dibalikkan lagi ke polisi, dibalikkan bolak-balik itu maksudnya begitu. 6 yang kita tahu katanya lebih. Nah, itu kan urusannya mereka berdua. Dan kemudian ada aturan kalau sampai 3 kali, saya kira seluruh jaksa, polisi, penyidik tahu lah. Seluruh jaksa, penyidik seluruh Indonesia tahu, termasuk jaksa agung, hakim, mungkin dia tahu semua. Bahwa kalau udah 3 kali kasus sudah SP3. Ini kasus ini tidak. Tetap running ya itu kan. Nah, akhirnya
yang kemudian dari penuntut umum sebenarnya sudah bagus. Penuntut umum yang lama ya, catatan-catatannya bagus karena dia meragukan ini Jombang melakukan visum gitu misalnya. Visumnya 3 kali surat visum dari Jombang, semua pro justisia, kan meragukan jadinya kan, karena ada hasil berbeda satu. Dimintalah visum ulang di rumah sakit di Surabaya, Bayangkara. Artinya kan mau cari pembanding. Artinya langkah P19-nya jaksa ini benar, tapi ditolak oleh pelapor. Oke, itu. Yang kedua, mungkin karena begitu ada usulan lagi, coba pakai lie detektor. Sambo kan pakai lie detektor. Pakai lie detektor. Oke. Si tersangka ini, terdakwa sehari ini, Mas Beki, saya mau lie detektor, tapi berdua ya. Nah, di dalam peristiwa lie detektor yang kita tahu, biasanya korban yang paling semangat, terdakwa atau tersangka ini yang mengelak, karena pelaku kan. Ini kebalikannya. Mas Beki minta silahkan lie detektor, tapi bareng-bareng biar ketahuan siapa yang bohong. Ini yang menolak. Artinya apa? P19-nya JPU sebenarnya waktu itu sudah bagus. Sayangnya menolak, tapi kasusnya tetap dibawa ke pengadilan. Ini yang jadi aneh gitu loh. Berarti ada kekuatan di luar itu yang menekan, kan begitu. Saya nggak bisa cerita tentang tukang cat lagi lah. Jadi ini fakta. Jadi dokumen-dokumennya otentik dan orang-orang semua bisa nguji. Coba sekarang tanya semua JPU. Kalau misalnya 3 kali bolak-balik P19, apa tindakan yang dilakukan? Pasti SP3. Nah, tanya juga penyidik, kalau saya 3 kali bolak-balik, apa yang dilakukan? Pasti SP3. Lah ini 6 kali lebih, kok berlanjut ke pengadilan? Nah inilah kisah yang hari ini kita sedang tonton ini. Kalau di mata santri Pak, seberapa santri terganggu oleh peristiwa ini? Kalau peristiwa ini kan sebenarnya sudah lama, jadi berusaha itu memangkas nama baik Mas Beki ini dengan pola-pola fitnah ini. Makanya kami ini keyakinannya kami pesantren ini kuat bahwa ini fitnah gitu loh. Cuma detail jelasnya terbukti di fakta sidang yang disampaikan Pak Pasek ini kami baru paham. Karena menurut pandangan kami itu sudah tidak mungkin terjadi di situ. Sejak kapan fitnah-fitnah itu mulai dibangun? Kalau dari sisi Mas Beki sendiri itu sebenarnya dari kecil. Oh ya? Iya, Sejak masih kecil itu pernah anak dituduh ngintip orang kamar mandi, dilaporkan ke beliau sampai dihukum. Padahal tidak terjadi. Yang hukum siapa? Pak Yai? Pak Yai kan, karena begitu ada laporan tanpa diusut. Karena kan laporannya kan ada ini langsung dihukum, itu sudah kecil, dibully nama baiknya itu. Tapi ujung-ujungnya ya di saat ini saat semua mau dianggaplah orang sukses ini kan ya, dari semua sisi kan pengaruhnya juga kuat. Seberapa sukses sih sebetulnya Mas Beki itu Pak? Kalau pandangan kami sih ya luar biasa ya, karena tapi waktu dekat ini dari mulai kan punya banyak perusahaan ya, cuman kan kalau Ferrari ya punya Lamborghini, sekarang kan tidak ada kan itu. Jadi lebih banyak hasil usahanya ini diarahkan ke pembangunan dan kegiatan sosial. Sehingga bagaimana hubungan Mas Beki dengan istri muda beliau? Ya otomatis kurang baik karena memang istri muda bapaknya maksudnya. Ya karena yang sumbernya itu dari istri muda itu. Tapi beliau kan sudah nyampaikan itu sudah mantan keluarga, mantan anak. Sudah istri. Sudah tidak dianggap sebagai istri lagi. Sudah enggak. Tapi tidak resmi cerai. Ya karena tidak resmi juga nikahnya. Oke. Setahu saya, mohon maaf ya, setahu saya. Nikah agama. Kalau di kakak memang dari dokumen sidang kakak itu hanya dengan punya isop saja. Kalau saya tahunya kan dari otentik itu toh Pak. Iya. Kakaknya hanya beliau sama ibunya Mas Beki. Mas, kalau kita bicara istri muda itu jangan dibayangkan istri muda itu umur 17 atau umur 22. Meskipun istri muda tapi sebetulnya kelihatannya lebih tua dari istri yang pertama. Kelihatannya. Mungkin ya, istri duluan sama istri belakangan gitu. Karena selisihnya memang 5 tahun. Jadi memang lebih tua. Lebih tua. Lebih tua dari istri katanya lebih
lebih belakangan kan makanya. Jadi saya duluan sama belakangan ya. Gitu. Bukan dua sama muda jadi. Dari sisi sana kan anaknya juga banyak. Ya. Emang nggak ada yang kerja keras cuma Mas Begi aja. Nah, posisi Mas Begi sebagai anak tunggal saya kira menjadi perbedaan Mungkin utama. ya ini pelajaran bagi semua orang. Kalau punya istri dua seperti itu, rumahnya jangan berdekatan. Oh iya. Ini rumahnya gandeng. Ya, rumahnya gandeng. Ya? Gandeng. Ya, mungkin Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Enggak, selama ini. Rumahnya gandeng. Ketika masih sesama menjadi istri mungkin nggak apa-apa. Tapi ketika yang di sini anaknya sudah banyak, yang di sini anaknya sudah banyak, itu memang bisa timbul banyak masalah. Sebenarnya tidak ada masalah. Kalau nggak ada masalah, kalau nggak ada bibit-bibit sakit, nggak toma, nggak serakah kan nggak ada masalah. Sebenarnya sudah dibagi juga ya. Iya kan Pak Yai itu perhatiannya luar biasa. Meskipun situasi seperti itu masih diberi rumah. Artinya Bahkan beliau istri yang muda itu juga diberi rumahnya juga banyak. Rumahnya juga banyak. Tanahnya juga banyak. Jangan dikira itu kayak orang Ditelantarkan. ditelantarkan gitu ya, enggak. Beliau luar biasa adilnya. Bahkan kalau ditanya Pak Yai itu membelanjakan lebih dari belanja, dihabiskan 7 turunan enggak habis itu. Cuma karena Mas begini lagi di akhir-akhir ini kan lagi Naik. top lah. Pak Daglang kan tahu juga kan. Karya beliau metafakta sama oksitron itu kan menarik juga. Beliau memang pinter organ ya. Iya, pinter tapi setahu Organ saya atau gitar? semua musik kelihatannya. Semua musik ya? Organ paling dikuasai organ. Tapi Yang memang organ beliau yang- itu kan berhasil menciptakan metafakta dan oksikron ini dengan pola bagaimana melakukan refresh dan pengobatan dengan pendekatan frekuensi, gelombang, cahaya dan suara. Nah, itu dia teliti sampai kemudian sudah mendapatkan dari Kumham. Nah, kisah ini kemudian dibelokkan seakan ini klinik magis yang kemudian ke dukun-dukunan untuk di kasus ini gitu loh. Padahal ini masa Kumham mengeluarkan urusan perdukunan kan tidak mungkin. Jadi ini murni hasil riset dia secara ilmiah karena dia menyukai musik, healing lewat musik, healing lewat suara dan cahaya. Saya pun pernah nyoba. Jadi kadang biasa kita wartawan nih kan mantan wartawan nih kan ingin nyoba kan. Ketika saya lelah, saya datang situ terus di terapi begitu. Kemudian memang berpindah tidur, memang badan jadi segar. Jadi ada Mas Budi healing. menguasai healing, Iya. healing dengan metode frekuensi, Ya, frekuensi dan cahaya. suara dan cahaya. Suara dan cahaya. Sehingga cahaya itu berubah-ubah dan kita kemudian berpindah-pindah sesuai dengan arah itu. Nah, dan saya rasakan sendiri, memang badan jadi lebih segar. Dan paling nggak kan psikologis kita diobati kan. Nah, ini sangat ilmiah, tapi dibelokkannya itu ke klinik. Beliau Pak Yai Tar tahu bahwa Anda pakai kaos ini. Ya, Pernah baru bertemu beliau memakai kaos ini. ini baru selesai. Oh, baru selesai. Ya, tapi sama Bu Nyai saya udah sampaikan. Saya mau membuat ini, kemudian beliau sampaikan, oh ya silahkan. Dan ini sekarang tim hukum semua pakai dan mungkin tampaknya akan banyak yang pakai. Untuk saling mengingatkan orang-orang punya jabatan yang sudah angkat bintang, yang masih melatih, amanahlah dengan jabatannya karena itu milik rakyat. Kalau dia tidak amanah, maka dia pasti akan berjatuhan pada saat. Jadi bintang-bintang berjatuhan, melatih berserakan ini terjadi berapa hari setelah beliau mengucapkan itu ya? Hanya berapa hari? Selisih jam Pak, kan waktu itu peristiwa Tanggal 7 bulan 7 peristiwa Sambo tanggal 8 kan 9 masih ditutup, hari Seninnya baru terbongkar meninggal. gitu Pak. Iya. hitungan hari kan Hitungan UKM. Ya kita lihat nanti apakah masih banyak bintang yang jatuh dan melatih yang berserakan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak Johan.